Selamat datang kembali di Mosobar Media, teman kamu belajar coding. Baik, ini adalah pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah ya, pertemuan ketiga kita untuk tutorial React.js. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya, membahas dan mengingat-ingat tentang ECMAScript 6. Jadi untuk kenapa kita bahas ECMAScript 6 ya, karena kita akan banyak bertemu fitur-fitur ECMAScript 6 di React.js ya. Terutama inheritance, kemudian arrow function, kemudian override method dari superclass. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen ya. Apa itu komponen? Kalau di dokumentasi resmi React.js, komponen adalah independen dan reusable komponen ya. Independen dan reusable sebuah code ya. Jadi teman-teman dengan menggunakan komponen ya, fitur komponen di React, kita bisa membuat komponen yang bisa kita gunakan berkali-kali ya. Jadi bahkan teman-teman bisa membuat library sendiri ya. Library untuk React yang bisa teman-teman atau bahkan orang lain gunakan. Baik, untuk karena kita akan masih membahas ya fondasi React.js. Jadi kita tidak akan menggunakan real project ya. Kita akan menggunakan JSBeans ini ya, JSBeans Playground. Silahkan teman-teman buka, jangan lupa ganti ya. Ganti JavaScript ini karena kita tidak akan menggunakan plain JavaScript ya. Kita akan menggunakan JSX ya. Jadi pilih JSX, pilih. Otomatis dari JSBeans akan diimportkan ya. Script ya. Script distribusi React ya, React.js. Ya kan kita gunakan nanti ya. Jangan lupa kita buatkan satu tag ya, div seperti biasa. Div ini akan digunakan untuk merender komponen kita nanti, komponen React kita ke dalam page HTML-nya. ID-nya kita beri nama root ya. Ini bebas sebenarnya ID di sini. Teman-teman bebas menggunakan namanya asalkan nanti ketika kita memanggil ya React do.render. Ini dua parameter ya. Function render ini mengambil dua parameter. Parameter pertama adalah JSX template-nya ya, atau HTML template-nya ya, kita sebut aja. Satu ini Mosobar Media. Kemudian dokumen dot get element by ID harus sama ya. Nama yang di sini harus sama dengan nama yang di sini ya. Karena akan kita gunakan untuk merender ya. Root ya, namanya root. Oke, sudah muncul ya. Karena kita akan membahas tentang komponen, jadi kita akan pisahkan ya. Jadi misal template yang di sini akan kita pindahkan ya. Kita cut. Kita beri nama const header ya misalnya. Seperti ini, header kita substitusikan ke sini. Oke, sama saja ya. Jadi secara tidak langsung header ini adalah komponen ya. Cuman kurang dinamis ya. Karena kita tidak menggunakan ya, memanfaatkan ya atau menginheritance kelas komponen milik React. Jadi header ini kita ubah menjadi kelas ya. Kelas header extends react.component. Seperti ini. Kemudian kita buatkan satu constructor. Di React sendiri setiap parameter konstruktor ini memerlukan ini ya. Sebenarnya opsional sih. Cuman ini saya sertakan saja ya biar teman-teman nanti paham ya. Kita belum akan membahas React ya, membahas props ya. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Jadi untuk sementara ini silakan diikuti saja. Kita panggil super ya, konstruktor milik React Component props. Seperti ini. Jangan lupa override function atau method render ya, milik komponen ya, milik kelas komponen. Return H1 ya, H1. Value-nya musuh bar media. Seperti ini. Karena sekarang kelas, jadi harus kita panggil menggunakan tag ya. Header ini kelas ya, bukan sekedar variabel lagi. Seperti ini. Oke. Kita berhasil membuat satu komponen header ya. Dengan menginheritance kelas React komponen milik React ya. Oke, kita sudah punya komponen header. Kita akan buat dua komponen lagi ya, header, container, dan footer ya. Kita akan buatkan satu lagi komponen dengan nama container ya, container sama extends react.component sama kita buatkan satu konstruktor dengan argumen props. Kita panggil konstruktor milik komponen ya, kelas React komponen props, sama kita override fungsi render juga. Kita render return. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, ketika kita hanya ada satu line ya, satu line template ya, satu line code di fungsi render, kita tidak perlu menggunakan parenthesis. Tapi jika ada multiple, kita wajib menggunakan parenthesis seperti ini ya, di returnnya ya. Ini. Kemudian harus ada satu tag ya sampai ya. Jadi kita gunakan div ya. Jadi setiap fungsi render ini hanya boleh ada satu tag ya. Tidak boleh ada double tag. Barulah di dalamnya kita bisa bebas ya memasukkan banyak tag ya. Ini P juga value-nya welcome to Sobar Media. Kemudian kita buatkan satu paragraf lagi, free programming courses, seperti ini. Oke, kita sudah punya dua komponen ya, header, container. Selanjutnya kita buatkan komponen footer, extends react.component sama kita buatkan suatu konstruktor parameter props, render return, kita panggil text span ya, span. Cara untuk footer isinya teks copyright Sobar Media 2020. Oke, seperti ini kita sudah punya tiga komponen ya. Selanjutnya kita akan buatkan satu komponen lagi untuk menyatukan tiga komponen ini ya, header, container, dan footer. Kelas page ya, kita beri nama page, extends react.component, sama kita buatkan satu konstruktor super props. Kita override method render, jangan lupa.
sama harus kita satukan ya, satukan di dalam satu tag ya, div. Nah, barulah kita panggil 3 komponen ini ya, header, kemudian container, footer. Kemudian ini kita ganti dengan page ya sekarang. Oke, kemungkinan ada error. Kita inspect terlebih dahulu. For tag pay. Oke, ini ada keliru di sini. Kemudian render valid element. Oke, sorry ini belum di return ya di page, di komponen page. Kita return dulu. Jangan lupa kalau jika ini ada multiple line ya, wajib kita gunakan parenthesis seperti ini ya di returnnya. Saya close terlebih dahulu. Baik, kita berhasil ya membuat 3 komponen ya, 3 komponen dan 1 komponen ini untuk menyatukan 3 komponen, yaitu header, container, dan footer. Sudah tampil ya. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman untuk seputar pembahasan untuk komponen ya. Sekali lagi, komponen adalah reusable dan independen ya. Jadi setiap komponen ini independen ya, dan reusable, bisa digunakan berkali-kali. Bahkan kita bisa mempunyai 2 header di sini ya. Ini di komponen page, di fungsi render, kita panggil satu kali lagi ya, header. Sekarang kita punya 2 header ya. Kita bisa gunakan berkali-kali ya. Jadi komponen reusable ya. Jadi bisa kita gunakan berkali-kali. Oke teman-teman, kurang lebih itu ya untuk pembahasan tentang komponen di React.js. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang props ya, karena props ini sangat erat hubungannya dengan komponen. Oke, tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe dan share ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan tutorial React.js bahasa Indonesia selanjutnya dari Mosebar Media. Sampai jumpa.